Alright, apa kabar semuanya? Balik lagi di video gue kali ini. Gue mau ganti lagu dulu. Oke. And kita ke YouTube dulu. Lo tau gak sih kalau gue ini punya channel lain selain Fatima Cuk, namanya itu No Ways Back ya. Ini gue buat channel ini 2 tahun yang lalu kali ya. Tahun berapa gue buat? Iya, 2020. 2020. Ya kali ya. 2020 2021 kayaknya baru gue kasih video ini. Dan ya video ini sih cuma game-game doang gitu ya. Karena kan gue suka sih ya ngupload video game gitu di channel Fatima Cuk. Cuma ya walaupun ada penontonnya gitu, lumayan boy penontonnya 100. Gue lihat video game gue ada 200 view gitu ya, lumayan kan buat gue atau buat si Fatima Cuk yang kontennya bukan game gitu. Dan gue pikir untuk game mungkin gue terus di sini aja lah ya, di channel gue ini No Is Back ini. Buat apa gue kasih tahu ini? Gak penting banget gitu ya. Karena gini, gue tuh ya dulu pertama kali gue terjun ke dunia internet, tujuan gue tuh gue pengen punya uang sendiri buat bisa ngerakit PC, terus ngegame segala macem, atau gue bisa beli PS4 pada saat itu kan lagi mulai rame PS4. Ya memang cita-cita gue ya dari zaman gue SMA, cita-cita gue tuh cuma pengen bisa punya kamar gue sendiri, walaupun gue nanti sudah berumah tangga, mungkin gue punya kamar sendiri dan punya PC di sana untuk ngegame, dan gue pengen ngegame dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Itu aja tujuan hidup gue, cita-cita gue yang gue minta ke Tuhan, dan ternyata dikabulin dari sekarang gitu ya. Istilahnya dikasih jalannya nih, rezeki lo buat beli PC nih, buat duit buat lo beli game, bla bla gitu. Nah, ya terwujud. Dan ya memang yang namanya doa itu pasti selalu terkabulkan, dan Tuhan tuh pasti baik lah. Tuhan tuh selalu tahu apa yang lo mau gitu ya, tanpa lo minta. Ya nggak mungkin dong gue minta ya Tuhan tolong dong saya pengen main game, kasih saya kesempatan tuh bisa dapat PC yang bagus. Ini nggak mungkin juga minta kayak gitu ya. Di setiap doa tuh kita selalu minta pengampunan aja boy, ya kan? Lo minta A B C D ke Tuhan, sedangkan lo tuh nggak pernah minta ampunan gitu. Ya malu dong gitu. Lo dikasih napas aja tuh udah bersyukur gitu. Lo masih bisa jalan kaki saja itu sudah bersyukur banget gitu. Lo masih bisa minum, lo masih bisa ngerasain manis, pahit, asam, asin, itu udah luar biasa. Apa yang namanya pemberian Tuhan kan. Jadi yang lo harus minta atau yang harus lo panjatkan di setiap ibadah lo itu adalah permohonan maaf, ampun. Dan ya Tuhan tuh tahu apa yang lo mau, tanpa lo minta pun pasti dikasih. gue sok gue sok religius gini ya. Oke, skip lah, kita lanjut ke videonya. Oke, kemarin gue sudah re-upload video lama gue tentang CPA gitu ya. Nanti mungkin gue bakal buat video CPA lagi, tapi sekarang gue mau buat konten tentang blog dulu ya. Karena gue masih banyak nemuin komentar-komentar di beberapa video-video gue dari kawan-kawan subscriber si Fatima Cuk atau bukan gitu, komentar nanyain tentang blog, ngasihin uang blog itu masih banyak banget gitu. Dan gue berpikir bahwa lo sangat sayang sekali kalau lo memang orang yang demen atau suka dengan internet tapi nggak ngasihin uang dari blog gitu ya, atau dari website. Gue sudah berkali-kali ngebuat video tentang blog gitu ya, dan gue juga ada playlistnya. Lo tinggal cari playlist gue di Fatima Cuk membangun blog bla bla, itu lo bakal belajar cara ngebuat blog dari nol gitu ya, kayak ngebuat blog dari blogspot, terus sewa domain, custom domain gitu. Bahkan gue ada artikelnya juga, bisa lo baca gitu ya, nanti gue liatin artikelnya. Atau lo main ke blog gue juga, nanti ada artikelnya kok. Itu masih di urutan kesekian, belum jauh lah artikel gue yang ngebahas membangun blog dari nol gitu ya, sampai online gitu. Tapi yang gue bahas di video kali ini itu hasilin uangnya. Orang itu berbeda-beda. Semua orang yang bisa ngehasilin uang dari blog utamanya itu berbeda-beda caranya. Termasuk gue. Salah satunya orang yang ngehasilin uang dari dunia blog, website, bla bla gitu. Atau gue menyebut diri gue blogger, ya nggak juga sih, tapi ya memang kerjaan gue dari blog ya. Aja udah gue nyebut diri gue blogger juga sih nggak pantas, tapi udahlah. Lo mau nyebut gue apa terserah deh. Tadi gue bilang orang ngasilin uang dari dunia blog tuh beda-beda caranya. Contohnya ada orang yang ngasilin uang dari dunia blog tuh dengan cara yang good banget ya, yang bagus banget. Dia main kualitas, blognya berkualitas gitu ya, SEO blognya berkualitas gitu ya, backlinknya berkualitas gitu, trafficnya pun berkualitas, organik dari Google, karena dia ngerawat membangun blognya itu dari nol itu dengan cara yang berkualitas. Cari backlink dari blog-blog dengan DAPA yang besar gitu ya, ngebuat artikel dengan SEO yang good gitu ya.
terus juga nge-share artikel blognya di tempat-tempat yang bagus, membuat artikel yang dicari banyak orang, artikel berita terkini atau bla bla seperti itu, atau yang lagi viral atau apa gitu kan. Misalkan kayak kemarin kenaikan BBM, terus dia pinter ngeracik sebuah artikel tentang kenaikan BBM bla bla gitu, itu hebat banget gitu ya. Itu pasti banyak yang nyari kan, lagi viral kan, atau lagi rame kan tentang BBM naik gitu ya. Sedangkan gue bisa nyebut gue ini cuma orang yang suka nyepam. Gue memang pertama kali terjun ke dunia internet untuk ngasilin uang itu dari blog gitu ya, lanjut ke YouTube, kenal CPA, kenal kripto, bla seperti itu, aplikasi main. Nah ternyata gue ini tipe orang yang sukanya itu nyepam. Lu bisa lihat dari artikel gue. Lu percaya nggak kalau artikel ini gue yang buat? Bahasa Inggris. Best altcoin to the moon Bay in 2022, Solana coin price prediction bla bla, Shiba Inu coin price prediction bla bla gitu. Lo percaya itu yang gue buat? Artikel tuh gue yang buat, gue nulis bahasa Inggris gitu. Itu semua gue copy paste. Artikel saat gue nyari dari beberapa artikel, banyak dari artikel orang, gue copy paste, gue jadiin satu artikel, terus gue edit beberapa kata, gue edit judul, gue edit beberapa bait paragraf biar ya nggak terlalu copy paste lah ya, walaupun intinya itu copy paste. Terus setelah copy paste gue jadiin artikel. Hampir kebanyakan artikel gue copy paste. Setelah artikel gue copy paste, gue nyari trafficnya gue dari mana? Gue nyari dari Pinterest, gue spam dari akun yang ini, bahkan dari akun ini juga gue nyepam gitu ya. Gue juga nyepam di Where It seperti itu, bahkan gue juga nyepam di Tumblr seperti itu. Lu lihat Tumblr gue sampai notifikasinya sampai 99 plus lebih nih, bahkan udah nyampe 1000-an kali, nggak pernah gue buka notifikasinya ya, karena gue cuma nyepam doang. Buat apa gue pedulin akun Tumblr gue gitu kan. Nah balik lagi ke sini. Jadi gue adalah tipe orang yang suka nyepam. Nah ngasilin uang dari dunia blog tadi gue sebut pakai cara yang good ya, yang main dari cara perfect tadi kan, yang berkualitas gitu, dan ada yang cara spam kayak gue. Dan karena lo nonton video gue, karena lo atau video gue suka nongol di beranda lo dan lo tonton, berarti lo bakal kenal cara nyepam dari jalan apapun itu. Blog kah, CPA kah, ya CPA pasti spam lah ya. Bahkan nyari traffic dari YouTube kah, dari online shop kah, itu semua spam. Gue semua spam. Dan gimana cara ngasihin uangnya dari dunia spam blog seperti ini gitu ya? Alright, gue ngisep rokok dulu dah. Oke, ini salah satu akun AdSense yang selalu gue tunjukin. Salah satu AdSense gue dari sekian. Ya nggak banyak sih, gue ada sekitar 4 AdSense yang aktif lah gitu ya. Dan ini salah satu akun AdSense yang selalu gue tunjukin kalau di video YouTube gue atau di kelas gue gitu. Ini yang selalu gue tunjukin. Bahkan blog gue yang Fatima Cuk, deretan blog-blog gue yang ada cuk-cuknya itu. Ini semua dari AdSense ini ya. Yang selalu gue tunjukin cuma satu ini. Ini penghasilan gue paling terkecil di akun AdSense. Di dunia AdSense lah, AdSense Universe. Ini yang paling kecil. Dan memang menurut gue ya orang punya hak lah ya untuk menunjukin apa yang mau dia tunjukin ke penontonnya kalau dia memang punya konten di YouTube gitu ya. Dan menurut gue ini yang cukup, ini deh yang gue tunjukin gitu. Buat jadi gambaran lo bahwa ini hasil gue yang paling kecil di dunia AdSense, di AdSense Universe itu tadi ya. Oke. Per bulan tuh cukup 2 juta, 2 juta, 2 juta 500, 2 juta 400, 2 juta 700, 600, 500, 300, 2 juta 200, bla seperti itulah. Itu semua dari yang namanya spam ya, blog. Dari si Fatima Cuk plus Vera Cuk, Cisa Cuk, semuanya itu spam. Kalau lo ketemu blog-blog yang ada cuk-cuknya itu bisa dikatakan hampir 90% punya gue. Dan itu dari satu akun AdSense tadi yang gue tunjukin, itu hasilnya segitu. Dari spam ya, dari cara gue. Karena lo nonton video gue, berarti lo dapet ilmu spam gitu aja. Kita lihat statistik trafficnya ya, sama sekali nggak bagus. Paling kenceng traffic ini cuma 2000 aja. Lo lihat ya, kemarin cuma 1800, sekarang hari ini 800 traffic seperti itu. Ya udah. Kalau lo mau lihat hasil AdSense di Facebook tuh, apalagi di grup Facebook AdSense, gue lihat hasil AdSense-nya 25 juta, 30 juta, ya good for you. Buka kelas mereka kan, wah good, mantap. Pas ternyata pas ikut kelasnya
Pico Worker X AdSense ya. Maksudnya si AdSense itu di caranya mereka main pakai Pico Workers terus dikawinkan sama si AdSense, dimana nanti orang-orang bule sana itu dikasih tugas kan. Si web Pico Workers itu gue cari namanya ya, gue buka ya, Pico Workers ini web, lo bisa ngasihin duit dari web ini, dimana mana sih udah nggak ada webnya ya, apa namanya udah berubah, gue juga nggak tahu deh. Jadi intinya dari web si Pico Workers ini lo bisa ngasihin uang, dimana lo tuh dikasih kerjaan sama mereka untuk ngerjain tugas yang tersedia di sana. Dan orang-orang publisher AdSense ada yang bermain seperti itu, maksudnya mereka mendugaskan para bule-bule buat, ya target mereka orang luar ya, si bule-bule itu untuk ngeklik iklan dari blog-blog mereka. Itu sempat ramai banget dan hasilnya luar biasa, sama kayak Facebook to AdSense. Mungkin ini kita sebut Pico Workers to AdSense. Ya tetap intinya ngasihin uang dari klik iklan gitu kan. Hasilnya luar biasa dan gue nggak tahu itu bertahan sampai sekarang atau enggak gitu ya. Dan itu hasil wow banget coy, gila. Gue liat screenshot mereka tuh kan di grup-grup Facebook 25 juta, 30 juta hasil AdSense-nya. Waduh, good for you lah ya. Kalau gue udah deh. Gue mah padanya aja lah. Gue mah nggak bisa kayak gitu, nggak mampu. Ini aja. Merendah untuk diinjak ya. Jadi itu tadi kenapa gue tunjukin si Pico Workers itu salah satu yang kita sebut spam juga. Makanya kan gue bilang tadi, cara ngasih uang dari blog tuh ada yang namanya dengan cara berkualitas dan spam kayak gue dan kawan-kawan yang main pakai Pico Workers atau Facebook to AdSense bla bla seperti itu. Lo pakai jalan yang bisa dibilang jalan bawah tanah lah, underground seperti itu. Dan gue memang orang yang selalu suka melakukan jalan-jalan seperti itu, underground seperti itu, tapi tetap safety. Dalam artian, YouTube, kita tahu, orang-orang main pakai VPN, ya kan, ngasihin uang di YouTube pakai yang namanya VPN. Dia orang ngunjungin YouTube mereka atau melihat konten video mereka sendiri menggunakan VPN. Mereka melihat iklan mereka sendiri di konten mereka di channel YouTube mereka menggunakan VPN. Proxy, bla bla seperti itu. Mereka ngasihin uang itu luar biasa banget lagi. Ya karena jelas VPN-nya dari luar negeri, traffic luar negeri ngeliat iklan konten kita. Hasil CPC atau hasil uang yang dihasilkan dari iklan AdSense YouTube kita yang ditonton oleh orang luar negeri, sudah pernah gue jelasin, itu luar biasa CPC-nya. Klik per cost atau cost per klik, gue suka kebalik nyebutnya. Jadi itu cara curang mereka atau cara bawah tanah orang-orang YouTube kan, ngeliat pakai VPN. Iya kan? Itu namanya kita sebut spam juga. Dan sama seperti blog juga kan, sama seperti gue. Tapi yang namanya underground, curang bawah tanah, itu pasti nggak aman. Lo nggak bakal selamat. Yang namanya bando tuh pasti bakal datang cepat atau lambat. Makanya lo harus safety. Makanya gue jelasin di video kali ini, cara gue ngasihin uang dari dunia blog tuh dengan spam. Spam di Pinterest, spam di Twitter, Tumblr, We Heard It, Flickr, tapi dengan cara yang safety. Dalam artian safety adalah lo harus tetap ngebangun blog lo. Mau artikel lo tuh copy paste kayak gue atau lo ngebuat copy paste blog yang ya artikel-artikel yang bisa lo kuasai ya, artikel download atau artikel apapun seperti itu, lo tetap terus update blog lo seperti itu. Lo tetap publish artikel di blog lo, selalu terus publish artikel di blog lo, baru lo spam artikel lo. Mau nyepam di Twitter kayak Tumblr kayak Pinterest kayak gue kayak segala macam silakan. Di Facebook silakan. Kalau di Facebook gue ada caranya yang namanya, gue kasih tau ke lo, itu main pinjol. Hah, main pinjol? Enggak, maksud gue lo jangan minjem uang ke pinjaman online, bukan. Maksudnya lo buat artikel pinjol, terus artikel itu lo share, lo spam di grup-grup pinjol. Grup pinjol kan banyak tuh di Facebook. Lo buat tuh artikel pinjol, lo buat artikel download aplikasi pinjol terbaru lah, bla bla seperti itu. Terus lo spam artikel itu ke grup-grup pinjol. Wah, banyak tuh traffic coy. Nggak bohong gue. Serius gue. Lo coba deh lo cari di grup-grup pinjol Facebook. Pasti ada yang nyepam link. Lo klik linknya, pasti lari ke blog dan di blog tuh ada iklan AdSense. Dan itu untuk yang di Facebook ya. Kalau yang di Pinterest itu kan banyak ya. Termasuk gue kan pemain Pinterest. Ada yang pakai desain rumah, ada yang pakai spam foto-foto cewek sure gitu ya, yang rada-rada lendir kayak gue gitu. Itu banyak caranya. Dan baik lagi, karena lo memang tertarik atau lo mungkin yaudah deh gue coba jalan underground deh gitu ya, saran gue adalah
Spam itu namanya apa maksud gue ya, spam itu tentang kecepatan. Kok tentang kecepatan? Sebenarnya gue yang namanya spam itu tentang cepat. Lo nggak perlu mikirin kualitas. Yang namanya spam itu lo cepat. Lo mau nyepam di Facebook, Pinterest, Twitter, intinya cepat. Lo mau nyepam berhari itu berapapun yang penting selesai. Jangan, nggak perlu capek-capek deh. Lo nggak perlu nyepam 100 gambar di Pinterest, lo nggak perlu nyepam 10 artikel di Facebook gitu. Mau berapapun, mau 5 gambar di Pinterest, 5 spam artikel di Facebook, intinya cepat. Per hari itu setiap hari lo spam terus, cepat, selesai. Ya. Dengan lo cepat nyepam, traffic itu cepat juga datang, dan besok bisa lo ulangi terus, dan apa ya, sirkulasinya itu bakal terus seperti itu aja, berputar seperti itu terus. Spam artikel, traffic datang, selesai. Spam artikel, traffic datang, selesai, istirahat ya kan. Spam lagi artikel, traffic datang, selesai, istirahat. Dan itu yang gue lakuin. Istirahat gue main game. Di saat gue spam, gue nyepam di Pinterest, Tumblr, Flickr, Facebook, selesai, gue main game. Udah gitu aja, dan hasilnya tadi lo lihat di AdSense gue. Ya segitu per bulan. Ya lumayan lah coy buat jajan. Ya gak sih? Dan spam itu lo nggak perlu mikirin yang namanya SEO lah di blog lo nulis artikel yang good lah, atau lo nulis apa yang namanya mikirin di APA blog lo bisa lihat nih artikel yang gue bilang tadi. Kalau lo mau belajar domain, maksud gue ngebangun blog, lo bisa baca artikel ini. Lo lihat artikel gue yang ini, artikel gue ini gue tulis pakai kata-kata yoi. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya seperti ini lebih baik. Apaan sih? Mana ada orang pintar nulis artikel seperti itu gitu ya. Terus ini apa anjir? Lo mau mulai membuat blog, pengen coba cari cuan nih bos, mana ada yang buat artikel seperti itu ya kan? Orang seperti apa yang ngebuat artikel, atau orang yang pintar ngebuat artikel nggak mungkin nulis seperti itu. Dan gue nggak peduli itu. Gue nulis apa yang gue suka. Gue nggak peduliin kualitas blog gue, yang penting blog gue nyampe ke lo, dibaca sama traffic. Trafficnya dari mana? Gue spam dimanapun itu, yang penting traffic datang dan uang itu masuk dari yang namanya iklan yang mereka klik, yang mereka lihat. Itulah gue nyepam yang nggak main kualitas. So kalau lo mau ikutin, lo tonton video-video gue tentang spam, ngebangun blog, ada playlistnya. Dan ketemu lagi di video berikutnya.